Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa qala aidan ta'rujul malaikatu war ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kesehatan, kesempatan dan kemampuan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita sama-sama hadir di Masjid Taqwa Muhammadiyah dalam rangka menambah amal ibadah kita kepadanya pada hari Jumat yang penuh keberkahan ini. Selawat beriring salam kita kirimkan kepada arwah junjungan umat manusia, pimpinan sekalian alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah berjasa besar dalam merubah peradaban dunia, merubah akhlak manusia dari lembah jahiliyah kepada alam yang berpengetahuan sebagaimana telah kita nikmati dewasa ini. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun landasan dari khutbah kita kali ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 3 yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, dan juga surat Al-Ma'arij ayat 4, bahwa orang-orang yang beriman dengan yang gaib mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya. Itulah ciri-ciri orang yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, di surah Al-Ma'arij ayat 4 kita bacakan tadi, yang artinya adalah tatkala para malaikat dan ruh datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, maka perbandingannya dengan dunia satu hari akhirat miqdaruhu khamsina alfasana, sama dengan 50.000 tahun dunia. Kita akan coba nanti bagaimana mengkolaborasikan, menggabungkan pemahaman dari dua ayat ini. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, bahwa ciri-ciri orang-orang yang beriman adalah di awal-awal Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan orang beriman itu mesti percaya dan yakin kepada hal yang gaib. Dan memang kita sangat banyak dalam ajaran Islam ini hal-hal yang gaib. Misalnya meyakini adanya malaikat, meyakini hari akhirat. Itu adalah peristiwa yang gaib yang tentu saja kita mesti meyakininya karena merupakan rukun iman. Dan baru saja kita segenap umat Islam sedunia juga memperingati sebuah peristiwa yang gaib juga, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu peristiwa gaib.
Betapa tidak, Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang berbahagia, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah hanya bisa diterima oleh keyakinan dan iman pada waktu itu, belum bisa diterima dengan akal pikiran. Jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu adalah sejauh 1.500 km. Kalau pulang dan pergi sejauh 3.000 km. Maka kalau zaman dahulu kendaraan yang ada hanya unta, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu ditempuh 1 bulan lamanya, arti 2 bulan kalau pulang pergi. Maka sulit diterima dengan akal pikiran. Makanya itu adalah peristiwa iman dan keyakinan. Makanya ketika ditanya oleh sahabat Nabi kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, apakah kamu yakin ada peristiwa perjalanan Isra dan Mi'raj Rasulullah itu dalam waktu yang beberapa jam di malam hari itu, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bahkan sampai ke Sidratul Muntaha? Apakah kamu yakin itu, wahai Abu Bakar?" Apa kata Abu Bakar? Siapa yang bilang itu? Rasulullah sendiri. Maka kata Abu Bakar, kalau itu Rasulullah yang mengatakan, maka itu benar adanya. Maka sejak itulah Abu Bakar itu digelari dengan gelar As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq. Membenarkan, yakin sekali, yakin bahwa itu adalah peristiwa iman. Padahal Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, memahami alam gaib dengan kondisi kita hari ini itu sangat memudahkan sekali. Kita ulangi, memahami alam gaib seperti kondisi kita hari ini itu sangat memudahkan sekali. Sekarang dalam hitungan detik kita sudah bisa berada di sekitar pemandangan Masjidil Haram. Ketika ada saudara-saudara kita yang mungkin 4 jam lagi akan melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram, kita bisa video call sebelum mereka melaksanakan Jumat. Kita bisa berada di seputaran Masjidil Haram itu dengan video call itu. Sebuah teknologi yang mungkin belum kita pikirkan 20-30 tahun yang lalu, tapi hari ini ada. Bagaimana kita memahami ada alam maya? Kalau dulu ketika kita masih kecil dulu tidak paham kita ada alam maya itu, tapi sekarang mereka ada. Kita kirimkan surat dari Padang dengan email, lalu kemudian di print atau dicetak di Jakarta, persis sama. Hitungan detik cuma. Maka itulah bagaimana teknologi itu memudahkan kita memahami alam gaib itu. Dan kalaupun kita pahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu, ada kata kunci di sana, asra, diperjalankan. Bahwa Rasulullah diperjalankan oleh kendaraan yang diciptakan oleh Allah namanya buraq. Kecepatan buraq itu luar biasa, mencapai 4.320 juta kalau kita baca di Google, kilometer dalam waktu 1 jam. Tapi kuncinya adalah diperjalankan. Itu gaib juga. Sama halnya Bapak dan saudara-saudara, tatkala kita mau menjenguk saudara kita di Jakarta, lalu kemudian kita bawa oleh-oleh jeruk atau limau manis, lalu kemudian tanpa kita sadari ada di situ datang semut karena manisnya jeruk ini. Kita datang ke Jakarta, kita tempuh jarak Padang Jakarta 1.250 km dalam waktu cuma dengan 1 jam 20 menit dengan pesawat terbang. Lalu kemudian ketika jeruk ini kita tinggalkan, kita serahkan kepada saudara kita di Jakarta, maka turun pula semut ini. Dia bertemu dengan semut di Jakarta. Apa katanya? Saya baru saja kembali atau berangkat dari Padang. Tentu tidak akan masuk akal bagi kawanan semut di sana. Bayangkan, begitu jauhnya jarak antara Padang dengan Jakarta ditempuh dalam waktu 1 jam lebih. Kuncinya adalah diperjalankan. Maka kecepatan manusia sekarang membuat pesawat terbang. Itu mungkin pesawat jet atau pesawat yang luar biasa, Boeing dan sekian-sekiannya itu. Maka mungkin saja nanti dalam kecepatan yang luar biasa, sehingga kita bisa memahami bahwa teknologi hari ini
memudahkan kita memahami peristiwa-peristiwa gaib itu. Bapak dan saudara-saudara kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Satu hal lagi, tatkala kita memahami bagaimana luar biasanya penciptaan manusia ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguh manusia itu adalah merupakan makhluk yang paling sempurna, mengalahkan makhluk-makhluk Allah yang lain, terutama akal pikirannya, kecanggihan teknologinya, ilmu pengetahuan yang dilahirkannya. Manusia ini lebih hebat dari apapun. Dari malaikat hanya dilengkapi dengan akal pikiran saja. Hewan dan tumbuh-tumbuhan hanya dilengkapi dengan nafsu saja. Bahkan jin dan setan pun yang juga dilengkapi dengan akal dan nafsu, tapi ternyata masih kalah dengan manusia. Kenapa? Karena manusia dilengkapi dengan jasad atau fisik atau tubuh ini, masih kalah itu setan dan jin. Maka jangan kita sangat mudah rapuh, mudah kalah dengan setan ataupun jin itu. Maka dengan kecanggihan akal dan nafsu yang dimiliki oleh manusia ini, kita lihat hari ini bagaimana manusia dengan akal, kekuatan pikirannya menciptakan berbagai hal yang dahulu mungkin tidak terbayangkan oleh kita, dan itu sangat memudahkan kita memahami alam gaib. Saya pernah lihat video orang bisa menampilkan kembali di pentas seorang yang sudah lama meninggal dunia dengan cara teknologi hologram. Ditampilkan lagi seperti tayangan persis tampil di pentas. Ini yang mungkin teknologi yang akan ada di masa-masa yang akan datang. Sekarang kita zoom mungkin dari rumah kita masing-masing hanya berhadapan dengan laptop. Tapi mungkin 20 tahun lagi atau 10 tahun lagi orang akan menemukan bisa kita duduk satu meja. Kita bisa duduk satu meja dalam lingkaran, tapi kita semestinya sebenarnya berada di rumah masing-masing. Itu namanya teknologi hologram. Ini sama dengan memahami alam gaib itu, memudahkan kita. Hari ini Bapak dan saudara-saudara, orang begitu bisa menemukan sebuah angka dalam 1 detik, itu bisa 1000 ketukan dengan teknologi hari ini. Orang yang ahli dalam sinematografi, orang ahli dalam mengedit video, maka dia bisa menghentikan video yang tayang dalam 1 detik itu selama 1000 ketukan. Jadi orang sudah bisa menghitung 1000 ketukan dalam 1 detik. Itu teknologi hari ini. Dan 1 detik itu sangat berharga hari ini. Orang Inggris mengatakan time is money, waktu adalah uang. Sehingga dia mampu menciptakan berbagai produk dalam waktu 1 detik, 1 menit dan 1 jam. Orang Arab mengatakan al-waktu kasyayf, waktu bagaikan pedang, berharga baginya. Maka bagi orang-orang yang menciptakan teknologi, 1 menit, 1 detik itu berharga. Saya hitung-hitung Telkomsel yang sedang merajai hari ini, ada 158 juta penggunanya. Kalau wajib saja kita membeli pulsa 50.000 per bulan, maka penghasilan dari Telkomsel itu mencapai 27 juta per detik. Luar biasa. Bapak dan saudara-saudara, ini 1 detik. Dan sebuah temuan terbaru Profesor Rohmin Dahuri dalam ayat Al-Quran di surah Al-Ma'arij ayat 4 yang kita bacakan di awal khutbah tadi, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, mengungkapkan bahwa sesungguhnya dunia ini, perumpamaan dunia ini, kehidupan di dunia ini, 1 hari di akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. Ini Al-Quran, Al-Ma'arij ayat 4. Maka dia keluarkan tulisan di Republika, dia ungkapkan, dibagi-bagi, dihitung-hitung, maka dapatlah sebuah kesimpulan bahwa tatkala ada orang yang meninggal dunia sama persis umurnya dengan Rasulullah 63 tahun, maka dia hanya hidup di akhirat sama dengan 2 menit 18 detik. Kita merasakan lama hidup 63 tahun di dunia, tapi sebenarnya itu singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka akhirat adalah peristiwa alam gaib. Kita pahami bahwa itu adalah waktu yang sangat singkat di dunia ini. Maka oleh karena itu,
Bapak dan saudara-saudara, kaum muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita manfaatkan waktu yang tersisa yang Allah berikan kepada kita. Kita bertaubat, lalu kemudian kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk dapat selalu meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lizhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.